Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar bersama dengan Safwan Akila. Belajar online soal pretest PPG part 3. Ayo belajar bersama 100% lulus. Sebelum kita masuk ke soal, jangan lupa subscribe, komen, like, share, dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi soal-soal berikutnya. Soal yang akan kita pelajari ini adalah contoh-contoh soal untuk persiapan pretest PPG. Semoga teman-teman semua dapat lulus pretest dan terjaring menjadi mahasiswa PPG selanjutnya. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran pada kesempatan kali ini, teman-teman, marilah kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita pelajari ini menjadi berkah barokah buat kita semua ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Ya, selesai. Mengingatkan kembali untuk teman-teman Safwan Akila, nanti ketika saya membacakan soal, saya akan memberi jeda waktu. Silahkan teman-teman untuk mempause videonya agar mendapatkan waktu yang lebih lama dalam menjawab soal. Selain itu nanti ini adalah part 3 kita dalam belajar soal pretest PPG ya. Nanti di deskripsi akan saya cantumkan link dari part 1 dan 2-nya. Karena part 1 itu nomor 1 sampai 30, part 2 nomor 31 sampai 60. Untuk part 3 ini kita akan mulai soal dari nomor 61 sampai nomor 90. Oke? Semangat. Semoga kita semua sahabat dari Safwan Akila akan diberi kemudahan, kelancaran dalam mengikuti pretest PPG tahun ini, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal, bisa lulus dan mengikuti menjadi mahasiswa PPG sampai lulus UP, sehingga menyandang guru profesi atau guru yang sudah bersertifikasi ya. Kita masuk soal nomor 61. Kewarganegaraan seseorang dapat diusahakan dengan proses naturalisasi atau kewarganegaraan. Adapun ketentuan mengenai naturalisasi di Indonesia adalah A. Memiliki usia di bawah 17 tahun. B. Tidak mempunyai kewarganegaraan lain. C. Memiliki identitas diri sebagai warga negara lain. D. Memiliki paspor Indonesia. Kewarganegaraan seseorang dapat diusahakan dengan proses naturalisasi atau kewarganegaraan. Adapun ketentuan mengenai naturalisasi di Indonesia adalah, silakan teman-teman memilih yang option A, memiliki usia di bawah 17 tahun, B. Tidak mempunyai kewarganegaraan lain, C. Memiliki identitas diri sebagai seseorang warga negara lain, D. Memiliki paspor Indonesia. Apakah A, B, C, atau D? Jawabannya adalah A, memiliki usia di bawah 17 tahun. Soal nomor 2. Rembulan. Rembulan, kau berjalan di atas bumi pertiwi dengan sinar keagungan. Walau sesaat kita bertemu di malam hari. Lirik bermajas untuk melengkapi puisi tersebut adalah A. Dia bermanfaat sekali. B. Engkau tersenyum padaku. C. Rembulan menyinari bumi. D. Cahayanya bersinar terang. Jadi ini teman-teman disuruh untuk melengkapi puisi. Kira-kira lirik yang bermajas apa yang tepat untuk mengisi atau melengkapi puisi tersebut? Apakah yang A, B, C, atau D? Jawabannya adalah B. Engkau tersenyum padaku. Nomor 63. Dalam menyusun komponen-komponen rancangan pembelajaran IPS, salah satunya adalah menentukan tujuan. Adapun tujuan pembelajaran globalisasi dalam IPS adalah
A. Agar siswa mengkritisi globalisasi merupakan bagian dari IPS. B. Membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap masalah-masalah dunia. C. Agar siswa bijaksana dalam menangani masalah-masalah dunia. D. Agar siswa memahami masalah-masalah yang akan dihadapi secara mendunia. Jawabannya adalah B. Membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap masalah-masalah dunia. Ya, jadi tujuan IPS itu adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa terhadap masalah-masalah dunia. Lanjut. Nomor 64. Berikut ini yang termasuk gejala alam abiotik yang dipengaruhi oleh gejala alam biotik seperti batuan yang ditumbuhi lumut adalah A. Fotosintesis. B. Metamorfosis. C. Pelapukan. D. Pernapasan. Jadi gejala alam abiotik yang dipengaruhi oleh gejala alam biotik. Apakah A, B, C, atau D? Jawabannya adalah C. Pelapukan. Jelas sekali ya. Batuan yang ditumbuhi lumut itu salah satu juga penyebab dari pelapukan ya. Lanjutnya. Nomor 65. Pendekatan kontekstual erat kaitannya dengan pencapaian aspek keterampilan intelektual karena A. Boleh mengemukakan pendapatnya secara klasikal. B. Boleh memilih bahan diskusi sesuai kondisi saat ini. C. Diikut sertakan dalam mengamati jalannya pembelajaran. D. Boleh berdebat sesuai karakteristik pengajarnya. Pendekatan kontekstual ya. Apakah A, B, C, atau D? Jawabannya adalah B. Boleh memilih bahan diskusi sesuai kondisi saat ini. Ya, sesuai kenyataan ya, sesuai saat ini ya. Lanjut ke nomor 66. Kata-kata santun yang dapat digunakan untuk menasehati siswa yang tidak hadir dalam kegiatan pembelajaran di kelas adalah A. Bapak atau ibu guru tidak senang jika anak-anak membolos. B. Bapak atau ibu guru tidak marah jika anak-anak membolos. C. Bapak ibu guru akan memberikan sanksi apabila anak-anak membolos. D. Bapak atau ibu guru mengharapkan peristiwa ini tidak terulang kembali. Kira-kira kata-kata santun yang seperti apa yang digunakan untuk menasihati siswa yang tidak hadir atau yang membolos dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Apakah yang A, B, C, atau D? Jawabannya adalah D. Bapak atau ibu guru mengharapkan peristiwa ini tidak terulang kembali. Jadi yang lebih santun ya, tidak seperti A, B, C yang terkesan memarahi siswa. Nomor 67. Hasil dari 52 ditambah 42 dikurangi 32 ditambah 22 dikurangi 12 adalah A. 32, B. 42, C. 52, D. 72. Silahkan teman-teman mengambil secari kertas, boleh dengan menggunakan pensil atau ballpoint untuk mengorek-ngorek ya istilahnya, mencoret-coret, mencari jawaban yang tepat apakah yang A, B, C, atau D. Jika waktu yang saya berikan kiranya terlalu singkat, teman-teman bisa mempause video ini agar mendapatkan waktu lebih lama, gitu ya. Lanjutnya, jawabannya adalah D, 72. Saya ingat betul teman-teman, pengalaman saya kemarin itu soal-soal seperti ini banyak ya, lumayan, dan seingat saya itu angkanya lumayan besar teman-teman. Jadi saat itu saya kebagian soal yang ribuan, bahkan ada yang perkalian dan pembagian itu menurut saya sangat menyita waktu intinya. Jadi saat itu yang saya lakukan adalah tetap fokus, mengerjakan, sekali kerjakan ketemu jawaban saya seperti itu. Jadi saya nggak ingin mengulang-ulang lagi karena kala itu waktunya terbatas. Soalnya berapa itu ya? Itu waktunya berapa? Jadi benar-benar
kalau nanti saya fokus pada ini, saya menghitung terlalu lama, nanti untuk soal-soal berikutnya saya tidak akan bisa mengerjakan. Jadi yang terpenting dalam mengerjakan soal pretest PPG menurut saya adalah manajemen waktu yang tepat. Jadi jangan sampai ketika kita baru mengerjakan sebagian, waktu sudah teman-teman lupa, tidak melihat waktunya, nanti tiba-tiba soal akan tertutup sendiri, sehingga jawaban teman-teman tidak akan terekam, yang belum dijawab ya tidak akan terekam gitu. Jadi saran saya untuk teman-teman ketika mendapat soal yang hitungan rumit, yang terutama matematika itu dalam mengerjakan berusaha untuk fokus, sekali mengerjakan jawabannya langsung ketemu kayak gitu. Kalau kiranya terlihat sulit atau ketika teman-teman terlalu banyak berpikir di situ, saran saya untuk dilompati saja soalnya, karena kalau tidak nanti akan menghabiskan waktu di situ. Padahal di soal itu nggak hanya matematika saja, banyak sekali soal itu kan, istilahnya sayang sekali ya kalau sampai hanya gara-gara satu soal yang lain malah keteteran kayak gitu. Lanjutnya soal nomor 68. Kesuksesan komunikasi tergantung kepada desain, pesan, atau komunikasi dan cara penyampaiannya. Untuk itu, guru perlu mengetahui unsur-unsur komunikasi, yaitu A. Komunikator, pesan, komunikan, dan media. B. Komunikan, pesan, dan media. C. Komunikator, lingkungan, pesan, dan media. D. Komunikan, pesan, dan lingkungan. Kira-kira yang mana ya teman-teman? Apakah A, B, C, atau D? Jawabannya adalah A. Komunikator, pesan, komunikan, dan media. Oke ya, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 69. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam pengembangan materi IPS, di mana menganut prinsip keseimbangan adalah A. Sumber belajar, B. Peranan, C. Struktur sosial, D. Aspek keterampilan sosial. Apa yang di bawah ini yang tidak termasuk, berarti kecuali ya, yang tidak termasuk dalam pengembangan materi IPS yang menganut tentang keseimbangan. Apakah A, B, C, atau D? Yang mana? Jawabannya adalah D. Aspek keterampilan sosial. Jadi teman-teman, ketika saya memaparkan soal-soal seperti ini, silahkan teman-teman mencatat di satu buku khusus ya untuk PPG ya, untuk pretest PPG, persiapan PPG, kalau itu cara saya ya. Jadi silahkan teman-teman menyiapkan satu buku kosong khusus, maksudnya itu ketika saya memaparkan ada soal-soal seperti ini, silahkan teman-teman mencatat. Oh, kalau ini IPS menganut prinsip keseimbangan, silahkan nanti teman-teman mencari sendiri, menggali sendiri informasi-informasi yang ada pada internet, silahkan di browsing juga silahkan, atau di jurnal-jurnal juga silahkan mencari informasi lebih dalam lagi, lebih luas lagi, agar teman-teman mendapatkan ilmu dan mendapatkan materi yang lebih banyak lagi. Jadi tidak terpaku pada soal-soal yang saya berikan gitu ya, karena ini saya hanya membahas atau menunjukkan soal-soal yang mayoritas tipe-tipenya hampir mirip yang keluar di tahun 2019. Semoga saja tidak jauh berbeda pretest di tahun 2022 ini. Jadi silakan teman-teman mencatat sendiri, buatlah catatan kecil. Nanti setelah pembahasan soal ini selesai, silakan teman-teman mendalami lebih dalam lagi materi dan ilmu yang ada yang telah saya paparkan gitu ya. Jadi teman-teman harusnya menggali lebih banyak informasi lagi agar utuh ya, agar teman-teman sempurna dalam menggali ilmunya gitu ya. Karena kalau saya akan bahas satu-satu, nanti tidak akan cukup waktunya karena soalnya terlalu banyak ya, ada sekitar 500-an soal yang telah saya kumpulkan menjadi satu, nanti guna akan dibahas di pertemuan selanjutnya gitu ya. Jadi entah nanti sampai part berapa, yang penting ketika teman-teman menyimak dari apa yang telah saya paparkan, teman-teman sembari mencatat apa yang kiranya
belum teman-teman pahami, belum teman-teman mengerti gitu ya. Jadi silahkan mencari sumber lebih banyak lagi gitu ya. Kita lanjut ke nomor 70. Menurut Piaget, anak usia kelas 1 SD berada pada tahap operasi konkret. Dalam belajar matematika, siswa sudah dapat titik. A. Mengelompokkan benda-benda konkret berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran. B. Mengelompokkan bilangan bulat dan bilangan pecahan. C. Mengelompokkan bilangan real dan imajiner. D. Mengelompokkan bilangan habis dibagi dan bilangan tidak habis dibagi. Ya, menurut Piaget. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman silahkan mencatat, nanti mencari lebih dalam lagi di browsing boleh, di jurnal juga boleh, atau di PDF, di buku-buku silahkan tentang pengertian menurut Piaget ya, baik di anak kelas usia 1 maupun kelas tinggi pada tahap apa aja. Di situ kan ada operasional konkret, ada operasi konkret, dan lain sebagainya. Jawabannya adalah A. Mengelompokkan benda-benda konkret berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran. Lanjut. Nomor 71. Klub sepak bola peserta Liga Indonesia tidak boleh asal menempatkan seseorang dalam kursi pelatih. Jika pada musim-musim sebelumnya masih ada klub yang pelatih yang mengantongi lisensi kepelatihan di bawah standar, kini tidak diperbolehkan lagi. Liga Indonesia (PTLI) memberi batasan bahwa pelatih klub Indonesia Super League atau ISL harus berlisensi A nasional atau AFC. Kritikan isi bacaan tersebut yang paling santun adalah A. Langkah PT Liga Indonesia tersebut tidak boleh ditawar-tawar lagi agar para penonton dapat semakin tertib dan terkendali. B. PT Liga Indonesia semestinya sudah dilakukan sejak dahulu, bukan sekarang, agar pelaksanaan kompetisi berjalan aman. C. Meningkatkan kualitas pelatih dan pelaksanaan Indonesia Super Liga. Pelatih berlisensi AFC sudah seharusnya PT Liga Indonesia. D. Klub akan dibatasi lisensinya jika para pemainnya tidak diberi batasan dan aturan ketat. Silakan teman-teman memilih apakah A, B, C, atau D. Pahami bacaan ya. Jadi ketika teman-teman mendapati soal yang panjang seperti ini, menurut saya teman-teman nggak usah mengulangi membaca lagi. Jadi intinya kalau saya fokus. Jadi besok ketika teman-teman melakukan pretest ya, harap teman-teman cukup fokus gitu ya. Kalau fokus itu biasanya satu kali baca itu langsung paham. Maksudnya kita langsung tahu maksudnya soal ini tuh mintanya kayak gimana gitu. Beda ketika kita fokusnya terbelah ya, maksudnya terbagi ke sana nanti walaupun kita baca sudah dari awal sampai akhir, apa ya tadi, ulang lagi, itu akan membuang-buang waktu. Alangkah baiknya sekali baca jawab, jika ada sisa waktu nanti barulah teman-teman bisa mengoreksi kembali ya jawaban-jawaban yang sudah teman-teman kerjakan, seperti itu. Jawabannya adalah C. Untuk meningkatkan kualitas pelatih dan pelaksanaan Indonesia Super Liga, pelatih berlisensi AFC sudah seharusnya PT Liga Indonesia. 72. Pernyataan berikut yang bernilai benar adalah A. 2 ditambah 3 sama dengan 5 dan 3 lebih dari 5. B. 2 ditambah 3 sama dengan 5 dan 3 kurang dari 5. C. 2 lebih dari 3 dan lumpur lapindo ada di Jawa Timur. D. Bulan Januari terdiri dari 30 hari dan 1 tahun terdiri dari 52 minggu. Silakan teman-teman. Apakah jawabannya yang benar adalah A, B, C, atau D? Jawaban yang benar adalah B. 2 ditambah 3 sama dengan 5 dan 3 kurang dari 5. Betul ya itu ya. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 73. Di saat siswa berhadapan dengan pembelajaran tentang masalah globalisasi, maka sebagai seorang pendidik sikap yang sebaiknya diterapkan kepada siswa dalam pembelajaran PKN di SD adalah A.
memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan sikap dari dampak negatif dan positif globalisasi. B. Mengidentifikasi tentang dampak negatif dan positif dari globalisasi. C. Mencatatkan dampak negatif dan positif dari globalisasi. D. Mendiskusikan tentang dampak negatif dan positif dari globalisasi. Silakan teman-teman menjawab apakah A, B, C, atau D. Jawaban yang benar adalah yang D, mendiskusikan tentang dampak negatif dan positif dari globalisasi. Lanjut, nomor 74. Pencapaian aspek keterampilan dalam proses pembelajaran IPS sangat ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut. A. Terlibat secara individual. B. Tergantung pada sikap kritis siswa. C. Terlibat langsung dengan kegiatan ekstrakurikuler. D. Terlibatnya siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. Aspek keterampilan ya, dalam proses pembelajaran IPS. Apakah yang A, B, C, atau D? Silahkan teman-teman menjawab. Jawabannya adalah D, terlibatnya siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. Lanjut, nomor 75. Dalam merancang suatu penelitian gejala alam abiotik tentang ekosistem air agar pengamatan berjalan baik, maka Anda dapat menggunakan titik-titik-titik. A. Alat dan bahan, prosedur kerja yang tepat, metode pengamatan yang terencana dan sistematis. B. Materi praktik dan strategi penelitian yang tepat. C. Kisi-kisi pembelajaran dan metode penelitian yang tepat. D. Strategi pembelajaran, metode ilmiah, dan pendekatan pembelajaran. Kira-kira yang mana ya? Agar penelitian gejala alam abiotik itu agar pengamatan berjalan baik dalam mengamati penelitian tersebut ya, kita harus menggunakan apakah yang A, B, C, atau D. Jawabannya adalah yang A. Jadi alat dan bahannya harus tepat, prosedur kerjanya juga harus tepat, metodenya juga terencana dan sistematis sehingga akan menghasilkan laporan pengamatan yang baik. Lanjut, nomor 76. Untuk merancang suatu penelitian dengan hasil yang benar dan dapat dipercaya tentang gejala alam biotik dan abiotik, dapat menggunakan alat dan bahan, prosedur kerja yang tepat, metode pengamatan yang terencana dan sistematis, maka perlu dituangkan dalam A. Strategi ilmiah dan pengamatan ilmiah. B. Metode ilmiah dan keterampilan kerja ilmiah. C. Prosedur ilmiah dan pendekatan ilmiah yang tepat. D. Alat dan bahan yang digunakan harus tepat. Kira-kira apa ya, yang A, B, atau C, atau D? Jawabannya adalah yang A, strategi ilmiah dan pengamatan ilmiah. Lanjutnya nomor 77. Penerapan nilai demokrasi berlandaskan pada proses penanaman nilai-nilai luhur bangsa, sehingga terbentuknya kepribadian yang positif pada diri warga negara. Adapun nilai itu sendiri mempunyai pengertian adalah titik-titik-titik. A. Tatanan aturan hukum yang menjadi sesuatu dan sudah memiliki kekuatan normatif atau kekuatan lain dianut dan diterima serta dilaksanakan masyarakat. B. Prinsip-prinsip benar dan salah mengenai tingkah laku. C. Sesuatu yang berharga yang dianggap bernilai, adil, baik, benar, dan indah, serta menjadi pedoman atau pegangan diri. D. Integritas pribadi manusia, yakni harkat dan martabat seorang pribadi. Silahkan teman-teman dicermati betul-betul opsinya, apakah A, B, C, atau D. Jawabannya adalah C. Lanjut nomor berikutnya. 78. Ketika menentukan fokus kajian pembelajaran IPS,
diperlukan seseorang guru IPS SD yang memiliki kompetensi kepribadian yang mantap dan baik. Hal ini karena A. Merupakan contoh dan teladan bagi anggota masyarakat. B. Mempunyai keterampilan dalam berbagai bidang kehidupan. C. Mempunyai keterbatasan keterampilan dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. D. Memberikan proses pembelajaran yang harmonis dan dinamis. Silahkan, apakah yang A, B, C, atau D? Jawabannya adalah A. Merupakan contoh dan teladan bagi anggota masyarakat. 79. Penduduk melakukan upacara tari jadilan yang dilakukan di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, dengan harapan agar hujan turun. Bentuk upacara semacam ini menunjukkan A. Sesuai dengan adat istiadat setempat. B. Penghormatan terhadap nenek moyang. C. Ketakutan dan praktek penyembahan kekuatan yang mengontrol alam. D. Agar selamat dari mara bahaya. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana, teman-teman? Apakah A, B, C, atau D? Jawabannya adalah A. Sesuai dengan adat istiadat setempat, ya. Upacara itu sesuai dengan adat istiadat. Lanjut, nomor 80. Bayangan titik P dan Q oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah titik P aksen 3,5 dan Q aksen 4 dan 6, maka koordinat titik P dan Q adalah A. P negatif 5 dan negatif 3, Q negatif 6 dan negatif 4. B. P negatif 5, negatif 3 dan negatif 5 dan Q 4 dan 6. C. P 5 dan negatif 3 dan Q negatif 4 dan negatif 6. D. P 3 dan negatif 5, Q negatif 6 dan negatif 4. Apakah yang A, B, C, atau D? Ini ya, refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Ini pelajaran kalau tidak SMP ya SMA ya. Jadi teman-teman harus banyak praktek mengerjakan soal-soal seperti ini karena ini juga keluar saat itu, walaupun mungkin dalam bentuk yang berbeda, tapi yang jelas persamaan garis itu ada saat di tahun 2019. Keterangannya ya, caranya X menjadi Y dan Y menjadi X, tanda juga dibalik, apabila positif menjadi negatif dan apabila negatif menjadi positif. Jadi jawabannya adalah A, negatif 5 dan negatif 3, P-nya, Q-nya negatif 6 dan negatif 4 itu dibalik ya. P aksen menjadi P itu dibalik, X menjadi Y, Y menjadi X, dan tandanya apabila positif menjadi negatif. Itu kebetulan P aksen dan Q aksennya positif semua, berarti nanti hasilnya negatif semua. Jadi yang paling tepat adalah A. Lanjut, nomor 81. Kebudayaan daerah perlu dilestarikan terus, khususnya yang menunjang kebudayaan nasional. Untuk itu diperlukan sifat selektif dalam menghadapi berbagai macam bentuk kebudayaan daerah yang ada. Sifat selektif yang perlu dimiliki adalah A. Melestarikan kebudayaan daerah yang dapat menarik banyak wisatawan lokal maupun asing. B. Melestarikan kebudayaan daerah yang masih sangat sederhana, khususnya yang ada di masyarakat terasing dan terpencil. C. Melestarikan kebudayaan daerah yang sudah hampir punah dan masyarakatnya yang sudah sedikit jumlahnya. D. Melestarikan kebudayaan daerah yang mendukung terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Yuk, sifat selektif yang seperti apa nanti? Silakan nanti teman-teman mencari apakah sifat selektif dalam menghadapi berbagai bentuk kebudayaan daerah itu seperti apa saja gitu ya. Kalau di sini jawabannya adalah yang B. Melestarikan kebudayaan daerah yang masih sangat sederhana, khususnya yang ada di masyarakat terasing dan terpencil. Selanjutnya nomor 82. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui, memahami, mengaplikasi, menyelidiki, dan menginformasikan suatu hal secara jelas. Pada penilaian proyek,
hal yang perlu dipertimbangkan adalah A. Pemberian skor hasil belajar. B. Bidang ilmu apa ya itu ya? Berbagai bidang ilmu mungkin ya, atau ahli dalam suatu bidang ilmu. C. Perintah kerja. D. Penilaian diri. Apakah jawabannya A, B, C, atau D? Jawabannya adalah C. Perintah kerja. Jadi dalam mengaplikasi, menyelidiki, dan menginformasikan itu harus jelas ya, harus sesuai dengan perintah kerjanya seperti apa. Lanjut, nomor 83. Pendekatan multimetode dalam pembelajaran IPS sangat diperlukan. Hal ini disebabkan memuat gagasan inovatif dan kreatif dalam pembelajaran. B. Siswa mempunyai kemampuan berpikir yang sama. C. Mempunyai makna dan fakta serta kekuatan bagi siswa dalam pembelajaran IPS SD. D. Karena mempunyai nilai yang aktual dalam pembelajaran. Kira-kira pendekatan multimetode dalam pembelajaran IPS itu apa saja? Sangat diperlukan kan? Kenapa? Gitu kan? Apakah A, B, C, atau D? Jawabannya adalah C. Mempunyai makna dan fakta serta kekuatan bagi siswa dalam pembelajaran IPS SD. Nomor selanjutnya 84. Pembelajaran IPS yang hanya mengutamakan proses di dalam kelas tidak sesuai dengan ruang lingkup IPS, yaitu kehidupan manusia di masyarakat. Untuk menyelaraskan proses pembelajaran dengan hakikat ruang lingkup IPS, upaya strategi yang wajib dilakukan antara lain A. Menerapkan keragaman pendekatan dan metode pembelajaran. B. Meningkatkan pemberian tugas belajar kepada peserta didik. C. Menentukan kuantitas dan kualitas pokok bahas. D. Mengupayakan perbaikan mutu pembelajaran secara berkala. Apakah yang A, B, C, atau D? Jawabannya adalah yang A. Menerapkan keragaman pendekatan dan metode pembelajaran. Soal selanjutnya, nomor 85. Dalam penerapan hukum di Indonesia membutuhkan sikap dan tindakan demokrasi dalam konteks kewarganegaraan dapat diwujudkan dengan berbagai perbuatan. Di antaranya A. Menghargai sesama warga masyarakat dan mematuhi peraturan-peraturan negara. B. Mengidentifikasi perbedaan-perbedaan di dalam keragaman budaya. C. Mengetahui tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. D. Menggunakan hak asasi tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Apakah dalam penerapan hukum di Indonesia itu membutuhkan sikap dan tindakan demokrasi? Dalam konteks kewarganegaraan itu diwujudkan berbagai perbuatan yang seperti apa? Apakah yang A, B, C, atau D? Silakan teman-teman memahami optionnya dan pilihlah salah satu untuk memantapkan jawaban teman-teman. Nanti tinggal saya bacakan apakah jawabannya yang A, B, C, atau D. Jawabannya adalah yang A. Menghargai sesama warga masyarakat dan mematuhi peraturan-peraturan negara ya. Soal nomor 86. Diketahui garis lurus dengan persamaan 2Y ditambah X kurangi 3 sama dengan 0. Persamaan garis berikut yang sejajar dengan garis tersebut adalah yang sejajar ya berarti ya. A. Y sama dengan setengah X min 7 negatif dikurangi 7. B. Y sama dengan negatif setengah X ditambah 7. C. 2Y dikurangi X dikurangi 3 sama dengan 0. D. 2Y ditambah 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Silakan teman-teman mempersiapkan secari kertas untuk mencari jawaban yang tepat di nomor 86 ini. Apakah yang A, B, C, atau D? Jika waktu yang saya berikan itu terlalu cepat, silakan teman-teman pause video ini ya. Setelah selesai jawabannya, untuk memastikan atau mencocokkan jawaban teman-teman dengan yang ada di video, silakan klik mulai lagi. Jawabannya adalah yang B. Dalam keterangan itu ya, 2Y tambah X kurangi 3 sama dengan 0. Y-nya
negatif setengah X dikurangi 3/2. Jawaban B benar karena M sama dengan negatif setengah, syarat sejajar M1 sama dengan M2. M itu gradien ya, gradien 1, gradien 2. Lanjut, nomor 87. Suatu desa tinggal pemeluk agama yang berbeda-beda. Ada yang beragama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta pemeluk kepercayaan dan agama lainnya. Setiap pemeluk agama mempunyai rumah ibadahnya yang berdiri di desa tersebut. Keadaan desa tersebut menunjukkan bahwa jaminan hukum dalam kebebasan pemeluk agama ditunjukkan kepada titik-titik. A. Masyarakat Indonesia, B. Warga negara Indonesia dan orang asing, C. Warga negara Indonesia, D. Penduduk Indonesia. Kira-kira yang mana ini kok? Jawabannya opsinya hampir mirip-mirip ya. Masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia, penduduk Indonesia itu. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana? Jawabannya adalah B. Warga negara Indonesia dan orang asing. Jadi nggak hanya warga Indonesia aja, tapi orang asing juga gitu ya. Selanjutnya nomor 88. Pada kehidupan masyarakat modern sering dibedakan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan dalam bentuk A. Rural community dan urban community, B. Casual crowds, C. Social group, D. Informal group. Kira-kira yang mana ini? Nanti silakan teman-teman mencari materi lagi, memperdalam materi ini lagi ya. Silakan. Apa itu rural community dan urban community, apa itu casual crowds, apa itu social group, apa itu informal group. Yang mana silakan diperdalam lebih dalam lagi. Jawabannya adalah C. Social group. Nomor 89. Berdasarkan evaluasi hasil observasi, maka salah satu usaha yang dapat dilakukan manusia untuk mengurangi resiko rusaknya lingkungan adalah titik. A. Lahan pertanian dijadikan hunian. B. Menanam jenis tanaman secara bergantian. C. Pemanfaatan lahan menjadi kawasan industri. D. Menjaga lingkungan melalui satu pohon untuk satu orang. Kira-kira yang mana ini? Evaluasi hasil observasinya ya. Apakah A, B, C, atau D? Yang mana kira-kira? Jawabannya adalah yang D. Menjaga lingkungan melalui satu pohon untuk satu orang. Ini soal terakhir ya teman-teman. Pembelajaran IPA di sekolah dasar tidak cukup hanya diajarkan dengan menggunakan metode ceramah karena titik. A. Alokasi waktu yang tersedia tidak mencukupi. B. Materi pembelajaran IPA di sekolah dasar terlalu banyak. C. Harus tersedia alat peraga IPA. D. Dalam pembelajaran IPA peserta didik perlu dilatih keterampilan proses. Apakah yang A, B, C, atau D ya? Jadi nggak hanya pembelajaran IPA itu tidak hanya ceramah, harusnya dikombinasi dengan metode yang lain. Itu penyebabnya apa? A, B, C, D. Yang mana kira-kira? Jawabannya adalah D. Dalam pembelajaran IPA peserta didik perlu dilatih keterampilan proses. Jadi nggak hanya ceramah, jadi kita sebagai guru harusnya tetap melatih siswa dengan keterampilan proses. Misalnya praktek, apakah praktek tentang magnet atau praktek tentang listrik dan lain sebagainya. Nanti akan dinilai dari keterampilan prosesnya seperti apa gitu ya. Iya. Dengan berakhirnya saya tadi selesai membacakan nomor 90, itu artinya pembelajaran kita pada part 3 ini selesai ya teman-teman. Tidak lupa nanti saya mengingatkan kembali teman-teman yang belum menyimak part 1 dan part 2, nanti akan saya sematkan di deskripsi linknya, link pretest PPG part 1 dan part 2. Ya silahkan teman-teman menyimak kembali dari nomor 1 sampai nomor 90. Ini kita sampai ke part 3, yaitu sampai ke nomor 90. Masih banyak nomor lain lagi yang nanti akan saya bacakan di kesempatan berikutnya. Mohon dukungannya di channel kami. Silahkan subscribe, komen, like, share, dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami mengupload video baru gitu ya. Selain itu kami juga mohon sarannya, mohon kritikan yang membangun. Jika ada salah kata dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Tak lupa juga dari kami mendoakan teman-teman sahabat Akila agar
dipermudah, dilancarkan dalam proses mengikuti pretest PPG, tidak terkendala suatu apapun, dapat mengerjakan semua soal dengan sebaik-baiknya sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dan terjaring menjadi mahasiswa PPG selanjutnya dan lulus dalam ujian UP-nya juga sehingga dapat menerima sertifikat pendidik atau serdik, sehingga teman-teman Saban Akila semua menjadi guru yang berprofesi, guru profesi ya, atau guru yang bersertifikasi. Dan demikian, mohon maaf apabila salah kata. Sampai berjumpa di part 4 selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.